Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita segala kenikmatan, segala anugerah, kesehatan, keluangan waktu, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan segala nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah ini untuk bersama-sama mengingat, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mempelajarinya, memahaminya, sehingga kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih lagi bisa mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk ikut taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas petunjuknya, atas arahannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini berarti kita memasuki tanggal 2 Muharram 1444 Hijriyah. Kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah, tahun baru umat Islam. Penanggalan tahun baru sendiri itu dimulai di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi zaman Nabi belum ada hitung-hitungan tahun berapa. Makanya Nabi Muhammad SAW disebut lahir di tahun gajah. Tidak disebutkan tahun berapanya. Diingat sebagai peristiwa yang penting yang terjadi di dalam tahun tersebut. Pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian pekan, pergantian hari, pergantian detik adalah hal yang lumrah, biasa, yang kita alami sehari-hari, tetapi bisa kita anggap itu adalah hal yang luar biasa pula. Karena di dalam Al-Quran Surat Ali Imran disebutkan, ini yang banyak kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terjadi siang dan malam? Ternyata bumi itu berputar pada porosnya. Ternyata ada matahari yang berotasi dan berevolusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Lebih besar, lebih agung, lebih menjadikan kita harusnya lebih taat, lebih ta'zim, lebih takjub terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, yang mau menggunakan akalnya, yang menggunakan rasionalitasnya, pikirannya untuk mempelajari alam semesta ini. Ternyata manusia adalah makhluk kecil dibanding ciptaan Allah yang maha dahsyat tersebut. Bumi yang kita tinggali itu ternyata hanya
satu dari planet jutaan atau miliaran planet yang ada di alam semesta ini, yang dibanding dengan matahari tidak ada apa-apanya. Ada yang membandingkan seperti kelereng dibanding dengan bola basket. Itu bumi seperti kelereng, matahari bola basketnya. Dan matahari ternyata bukan benda terbesar yang ada di alam semesta. Ada yang lebih besar lagi. Dan ternyata matahari dibanding benda yang paling besar hanya setitik debu di atas padang pasir. Dan itu jumlahnya miliaran. Manusia tidak sanggup menghitungnya. Lalu kita itu seperti apa? Gak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelanjutan ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ini kesimpulan yang diambil orang yang mau berpikir atas kejadian alam semesta ini. Orang ulul albab itu yang mau menggunakan rasionalitasnya, akalnya, pikirannya, otaknya untuk mempelajari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa memikirkan, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun dia sadar dia itu makhluk yang lemah di hadapan sang penciptanya. Sedang apapun dia menyadari bahwa dia itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa alam semesta ini dengan keagungannya merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, bahkan keadaan berbaring, mengingat Allah. Kita itu hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Maka kita itu hamba Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Maka timbullah ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu sains, teknologi, ilmu IPA, ilmu fisika, ilmu astronomi. Semua yang kalian pelajari itu muaranya adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengambil kesimpulan dari segala apa yang dia lihat, yang dia rasakan di dunia ini. Kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Gak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tidak berguna dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menentukan takdirnya sebelum semua itu diciptakan. Maka semuanya ada faedahnya, ada manfaatnya, ada takdir yang harus dijalani masing-masing. Maka kesimpulan akhirnya, subhanaka, maha suci engkau. Setiap mengingat kepada kebesaran Allah, ayat-ayat yang berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala diiringi, bisa diawali, bisa diakhiri dengan tasbih, maha suci engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kami ini hamba yang lemah, kami ini kecil, kami ini banyak dosa, kami ini banyak maksiat, kami ini banyak melakukan mengikuti hawa nafsu kami. Maka faqina adzaban nar, ya Allah jauhkanlah kami, jagalah kami, lindungilah kami dari api neraka. Karena kami hakikatnya lemah, hakikatnya kami itu mengikuti hawa nafsu, hakikatnya kami ini mendolimi diri kami sendiri. Itu mengingat pergantian waktu, siang, malam, pekan, bulan, tahun. Kita mengalami pergantian tahun. Itu hanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwa kita tidak ada apa-apanya. Bahkan seluruh makhluk, kalau dalam hadis yang sangat panjang itu, seluruh makhluk dari yang Allah ciptakan dari pertama kali sampai yang akhirnya menjelang hari kiamat, Allah masih menciptakan makhluk. Kalau semuanya maksiat, Allah tidak rugi, Allah tidak akan tersakiti, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berkurang kekuasaannya. Bahkan seluruh makhluk tersebut yang dari awal sampai akhir, bukan jutaan, bukan miliaran, tapi mungkin ribuan triliun makhluk itu, semua berdiri di satu tempat yang sama, semuanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan permintaan masing-masing, dan semuanya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berkurang sedikit pun kekuasaannya. Maka itulah pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita beralih kepada hal yang lebih spesifik lagi di hari ini, di bulan ini. Bagaimana memahami bulan Muharram ini? Di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan di hari dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan mulia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yang benar, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, perangilah orang-orang musyrik itu secara totalitas sebagaimana mereka memerangi kalian secara total. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram, bulan mulia, bulan agung. Jadi yang 12 itu 4-nya istimewa, berarti yang lain tidak istimewa dan tidak buruk. Makanya keyakinan kita sebagai orang yang beriman, ya bagi orang Islam yang menganut mengikuti Al-Quran, dari ayat ini tidak ada definisi, tidak ada pengertian di dalam Islam ada hari buruk, hari sial, bulan buruk, bulan sial, hari buruk, hari sial, tidak ada. Semuanya baik, semuanya adalah makhluk dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ada adalah yang lebih diistimewakan. Sebagaimana waktu ada yang istimewa, ada tempat-tempat istimewa, ada orang-orang istimewa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini, bulan ini dari yang 12 ada 4 yang istimewa. 3-nya sudah kita lewati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, beriringan. Yang satu terpisah, nah, di bulan Rajab. Berarti yang ada adalah waktu semua baik, waktu semua itu ciptaan Allah, makhluk Allah, ketentuan Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah. Yang ada adalah justru yang dimuliakan, yang diistimewakan. Ada bulan suci Ramadan, amal di dalamnya lebih istimewa. Ada setiap hari ada sepertiga malam terakhir, waktu yang istimewa. Setiap waktu adalah istimewa. Dan di bulan ini adalah bulan yang istimewa.
Dan di antara 4 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka yang paling istimewa menurut pendapat ulama justru bulan ini, bulan Muharram, lebih utama. Berarti tidak ada keyakinan, nanti akan kita bahas apa itu yang menyebabkan kita meyakini ada kesialan, ada bencana, ada malapetaka. Itu keyakinan yang harus dihilangkan dari umat Islam kalau mengikuti Al-Quran pedomannya. Lalu bagaimana kita beraktivitas di bulan haram tersebut? Kita lihat tadi kelanjutan ayat, zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yang benar. Gak ada yang bulan sial, gak ada bulan yang buruk, gak ada bulan yang celaka. Itulah agama yang benar. Lalu bagaimana sikap kita di bulan-bulan yang istimewa ini? Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Artinya apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bulan baik kalau kita lakukan, kalau kita isi untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hari adalah baik, semua tanggal adalah baik kalau kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong diperintahkan untuk taat kok malah diisi dengan maksiat. Yang diperintahkan untuk tunduk kok malah membangkang perintah Allah. Maka lawan kata dari zalim adalah adil, meletakkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai tempatnya, sesuai fungsinya. Maka keadilan yang paling besar adalah keadilan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, melindungi kita, memberi rizki kita, mengatur alam semesta, menghidupkan kita, mematikan kita, menjamin seluruh kehidupan alam semesta ini. Maka kewajiban kita, keadilan kita kepada Allah, kita menyembahnya satu-satunya, tunduk kepadanya, taat kepadanya, mengikuti perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang. Nah, itulah keadilan yang paling utama. Maka kedzaliman yang paling besar adalah zalim kepada yang menciptakan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasiat Luqman Al-Hakim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu kedzaliman yang paling besar. Jangan sampai kamu isi bulan yang istimewa itu dengan kesyirikan, kekufuran, mensekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Jangan kalian merusak akidah kalian sendiri. Maka keyakinan orang yang meyakini ada bulan sial, ada hari sial, ada waktu terlarang, waktu sial, itu apa? Keyakinan yang di dalam Islam disebut dengan tatoyur. Tatoyur itu menganggap sesuatu itu ada apa namanya, ada membawa sial, membawa apa namanya, keburukan, membawa kerugian. Nah, ini keyakinan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang bertatoyur. Tatoyur bisa waktu, bisa tempat, bisa benda-benda, bisa makhluk. Tatoyur. Bulan ini bulan sial, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Maka kita lihat sekarang nggak ada acara yang kemarin sehari itu walimah bisa 4 kali 5 kali, sekarang sudah nggak ada. Karena mereka melihat ada pantangan di situ. Sebetulnya nggak ada. Ini cuma berlaku di sini saja atau di sebagian wilayah saja. Di Jakarta, di wilayah lain, di luar Pulau Jawa nggak ada keyakinan seperti itu.
Hari seperti biasa, ada pernikahan, ada pesta, ada orang bangun rumah, ada orang membuat bangunan, nggak ada masalah. Maka keyakinan itu tatayur. Tatayur bisa bisa waktu, bisa benda, bisa tempat. Jadi kalau ada orang berkeyakinan, oh kalau mendengar suara burung ini, tanda ada orang yang mau mati, nggak boleh. Karena dulu ketika orang Arab jahiliyah ingin pergi, ingin melakukan suatu pekerjaan, ingin melakukan aktivitas, maka mereka melepas burung. Toyur itu dari kata tuyur, toir, burung. Burung itu dilepas. Kalau dia terbangnya ke kanan, maka dia akan melanjutkan keinginannya, aktivitasnya. Mau pergi, dilanjutkan. Oh, berarti tanda baik. Kalau burung itu terbangnya ke kiri, itu pertanda buruk, nggak jadi, ditunda atau batal. Kalau lurus, berarti perbuatannya tidak diridhoi, tidak dilaksanakan. Ini tatoyur, maka disebut orang itu berprasangka terhadap sesuatu benda atau tanda-tanda atau waktu. Maka orang yang menganggap bulan ini, bulan Muharram adalah bulan yang tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh mengadakan pernikahan, tidak boleh bikin rumah, tidak boleh mengadakan acara tertentu, itu keyakinan yang bisa merusak akidah kita, bisa merusak akidah kita. Ada kupu-kupu, oh berarti mau ada tamu, satu bentuk dari tatayur. Atau dengan tempat tertentu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan seluruh waktu dan ada yang istimewa. Sebagaimana tempat-tempat ada yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Masjidil Aqsa, memuliakan Masjid Nabawi. Salat di dalamnya berpuluh-puluh kali lipat, beribu kali lipat. Itu dimuliakan. Masjid, tempat yang mulia untuk ibadah, dimuliakan. Lalu ada orang keyakinan, oh jangan melakukan ini di tempat tertentu. Ini menjadi, kalau bikin rumah harus ngitung harinya, harus menghadap ke sini, harus bikin ini. Itu namanya tatoyur, tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Ayatnya banyak. Di dalam surat An-Naml disebutkan orang-orang jahiliyah qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Surat An-Naml ayat 47. Orang-orang yang didakwai oleh para nabi, mereka mengatakan qalu tayyarna bika, kami itu sial gara-gara kamu mendakwai, mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah. Kami sial gara-gara kamu. Wa biman ma'ak, dan orang-orang yang mengikutimu, yang mengikuti kebenaran dianggap pembawa sial. Qala ta'irukum indallah, kamu sial itu ya karena Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bal antum qaumun tuftanun, kalian adalah kaum yang terfitnah, yang mengikuti hawa nafsu kalian, yang tertipu oleh keadaan kalian sendiri. Kalau dalam surat Yasin disebutkan ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum, kalian sial itu gara-gara kalian sendiri. A'in dzukirtum, apakah kalau kalian itu diingatkan, didakwai, diajak untuk mengikuti kebenaran, bal antum qaumun musrifun, kalian akan membangkang, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Gak ada tatoyur itu di dalam agama Islam. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 131, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi
Kalau datang kebaikan, datang keberuntungan, datang nasib baik, mereka mengatakan qalu lana hadhi, ini karena kami, karena usaha kami, karena kerja keras kami, karena ilmu kami, karena keuletan kami. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa mamah. Dan kalau mereka ditimpa musibah, keburukan, mereka tatoyur, ini gara-gara Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka mereka tidak mengetahui bahwasanya ta'iruhum, kecelakaan mereka, kebinasaan mereka, kerugian mereka, bencana yang mereka dapati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan mulia ini? Ya tadi, banyak beramal soleh. Maka disunahkan berpuasa Asyura. Puasa Asyura berkaitan dengan orang ahli kitab. Nabi Muhammad SAW mendapati penduduk Madinah ketika 10 Muharram berpuasa. Ketika ditanya kenapa mereka berpuasa, inilah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa di hari tersebut. Bahkan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW keistimewaan, kemuliaan dari puasa bulan Asyura, bulan Muharram itu di hari yang ke-10. Anna Rasulullah SAW su'ila an siyami yaumi Asyura. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa di hari Asyura, maka beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa ini pahalanya menghapus kesalahan dosa setahun yang lampau. Hadisnya riwayat Muslim, sahih. Bahkan Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW shoma yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Artinya lebih kuat lagi, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan, mengajak orang untuk berpuasa di hari tersebut. Tetapi untuk menyelisihi siapa orang-orang Yahudi ini, ahli kitab ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la in baqaitu ila qabilin la asummanna at-tasi'ah. Kalau aku masih hidup setahun lagi, aku akan puasa tidak hanya 10 tapi 9-nya, 9/10-nya, untuk menyelisihi orang Yahudi, untuk menyelisihi ahlu kitab, supaya kita tidak sama dengan mereka. Maka boleh puasa dari tanggal 1 pun boleh, bahkan disunahkan puasa di bulan suci ini sampai tanggal 10. Kalau bisa menyelisihi 9 dan 10. Ada yang tidak bisa 10, 11-nya, tapi yang lebih sahih adalah 9 dan 10-nya. Kalau tidak bisa pun, ternyata tanggal 9 masih ada halangan, baru bisa puasa tanggal 10, puasa tanggal 10 saja juga tidak mengapa. Disunahkan, bahkan pahalanya menghapus dosa-dosa setahun yang telah lampau. Berpuasa disunahkan sedekah, maka menyantuni anak yatim. Banyak yang menyantuni anak yatim di bulan Muharram, di bulan Syura ini kalau dalam bahasa kita. Bersedekah dianjurkan, tapi anak yatim kan tidak hidup di bulan Muharram saja, dia hidup 12 bulan sama dengan kita. Memperbanyak bersedekah kepada anak yatim, menghormati. Ada di satu daerah, saya sering berkunjung di situ,
Anak yatim di situ, di desa tersebut sangat dimuliakan. Jadi setiap pekan, seminggu sekali itu, jadi pengambilan sedekah itu berlangsung. Tidak hanya di bulan Muharram, sepanjang tahun. Anak yatim di situ punya sawah wakaf. Sawah ini wakaf khusus untuk anak yatim. Kemudian setiap hari, di hari tertentu, hari Rebu atau hari Selasanya, itu ada orang keliling. Kalau di kita mengambil jimpitan, bisa berupa beras, bisa berupa uang. Dari seluruh desa tersebut, seluruh kampung, giliran. Lalu dikumpulkan di masjid. Dikumpulkan di situ, nanti di hari Jumatnya, selesai sholat Jumat, anak-anak yatim ini disantuni. Bahkan yang terakhir saya dengar, dia dapat beras untuk seminggu, sepekan itu, di hari Jumat, uang sakunya 200.000. Sekolahnya dibayari oleh masjid sampai dia lulus. Sampai dia lulus mau cari kerja dimodali. Di situ daerah banyak pengusaha, perajin tempe dan penjahit. Bagi yang bisa menjahit, dibelikan mesin jahit. Bagi yang bisa pakai perempuan itu bordir, dibelikan mesinnya. Bagi yang mau usaha tertentu, dibelikan modalnya. Sampai segitunya orang menyantuni anak yatim. Itu berlaku sepanjang tahun. Lebih-lebih lagi di bulan Muharram ini, disunahkan memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah yang lain. Sholat, tadi membaca Al-Quran, khataman, lebih disunahkan lagi, lebih dianjurkan lagi, lebih diperbanyak lagi di bulan Muharram. Itu yang dianjurkan. Lebih banyak menyambung silaturahim juga dianjurkan. Berbuat baik, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Nah, yang terjadi tadi, orang mempunyai keyakinan tertentu, tatoyur, dan itu harus kita hapus. Yang kedua yang sering terjadi adalah melakukan ritual terhadap benda-benda yang dianggap pusaka. Nah, ini sering terjadi di bulan Muharram, bulan Syuro. Bagaimana penjelasan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut? Nah, tentang hal tersebut, ini masalah akidah, keyakinan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan dari salah seorang sahabat, Abu Waqid Al-Laitsi, qala haddas kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain. Kami waktu itu pergi berperang bersama Nabi Muhammad SAW di perang Hunain. Perang Hunain ini berarti bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah dengan 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah, maka Mekah takluk di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Setelah berdiam beberapa hari di Mekah, Nabi Muhammad SAW mendengar ada orang-orang sekitar Mekah dari Taif yang ingin menyerang umat Islam. Maka Nabi SAW bersegera bersama pasukannya 10.000 dan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, tambah pasukannya 12.000 perang Hunain. Ternyata yang membuat masalah adalah di antara yang 2.000 ini yang tambahan, karena mereka baru masuk Islam. Dari yang selama ini jahiliyah, yang masih menyembah berhala, patung, mengagungkan hal-hal tertentu, maka kelanjutannya ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru masuk Islam, kami baru terbebas dari kekufuran. Maka masih ada di antara yang 2.000 itu sebagian kecil yang masih meyakini, mengagungkan hal-hal tertentu. Wal musyrikina sidratun yakufuna indaha. Orang-orang musyrik yang menyerang
mau menyerang orang Islam itu mempunyai satu pohon besar. Nah, kalau kayak kita kan pohon beringin atau pohon yang diagungkan. Yakufuna indaha, mereka iktikaf di sana, mengelilinginya, mengumpulkannya, menggantungkan senjatanya untuk mendapat kesaktian. Wa yanutuna biha aslihata, menggantungkan di sana senjata yang akan mereka gunakan untuk perang supaya menang, supaya sakti, supaya tajam dan lain sebagainya, supaya menang. Kemudian disebut laha dzatu anwat, yuqalu laha dzatu anwat, disebut pohon itu disebut dzatu anwat, pohon yang dikeramatkan, diagungkan, digantungkan senjata di situ supaya sakti, supaya kuat, supaya menang. Famararna bisidratin, lalu rombongan yang besar ini 12.000 pasukan lewat di satu pohon yang besar seperti itu. Fakulna, di antara kami, di antara orang-orang yang baru masuk Islam ini berkata, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon zatu anwat, pohon keramat yang bisa kami gantungkan senjata di sana supaya kami sakti, kami menang, kami kuat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahu Akbar. Kalau sesuatu yang aneh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok kamu masih punya keyakinan seperti itu? Innaha sunan, itu kebiasaan orang-orang kalian zaman dahulu, jahiliyah. Kultum, itu yang kalian katakan mengikuti keyakinan orang-orang jahiliyah. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah. Kama qalat Banu Israil Musa, itu perkataanmu seperti itu seperti perkataan Bani Israel. Nah, tadi kita mengingat peristiwa Asyura itu kemenangan Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan tentaranya. Itu adalah seperti perkataan umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, dari Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka minta apa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ya Nabi Musa, buatkan bagi kami Tuhan-Tuhan yang banyak sebagaimana orang yang musyrik itu punya banyak Tuhan. Maka Nabi Musa qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itu orang-orang yang masih bodoh, jahiliyah. Berarti keyakinan, meyakini benda-benda tertentu punya tuah, punya kesaktian, punya kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kekuatan di situ, menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, kesyirikan. Latarkabunna sunana man kana qablakum, kamu sungguh akan mengikuti jalan cara hidup orang-orang sebelum kalian, orang-orang jahiliyah. Gak ada dalam Islam. Tapi kalau orang mempunyai keris, nggak apa-apa. Kalau cuma sebagai hiasan, digunakan sebagai senjata, tidak ada keyakinan terhadap benda itu. Orang memakai cincin, akik, nggak apa-apa. Nabi SAW juga punya cincin, asal tidak ada keyakinan di dalam benda tersebut. Yang salah adalah meyakini benda itu punya kekuatan tertentu, bisa menyelamatkan dia, bisa memberikan keberuntungan. Oh, kalau ini supaya anak saya sembuh, ini supaya anak saya lulus, supaya anak saya diterima pekerjaan, dan lain sebagainya. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang harus disingkirkan dari orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata itu banyak yang mengagungkan benda-benda tertentu. Dulu sangat banyak, tapi sekarang alhamdulillah dengan banyaknya pengetahuan, terbukanya pikiran
orang Islam terhadap keyakinan tersebut sekarang sudah banyak yang ditinggalkan. Tapi kalau di perkotaan, kalau di desa itu masih ada, masih banyak, masih menjadi adat yang sangat erat. Dulu di tempat saya sendiri, persawahan, setiap bulan ini ada namanya nyadran. Jadi nyembelih kambing di situ, bawa makanan, nanti dimakan di situ, terus kepalanya ditaruh di pohon tersebut. Sekarang sudah nggak ada. Ya nggak tahu apa sudah nggak ini. Sekarang nggak ada. Alhamdulillah. Apalagi sawahnya sekarang sudah kena rob, ini sudah nggak ada lagi tempat itu. Nah, yang masih ada di pantai, di laut, melarung kepala kerbau, kepala kambing. Apa tujuannya? Untuk memberi persembahan kepada siapa? Maka itu adalah keyakinan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Islam. Tidak boleh meyakini menyembelih sesuatu untuk selain Allah itu sebuah kesyirikan. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusuk itu berbagai macam ibadah. Nusuk itu makanya ada jamaknya manasik. Manasik haji ada tawaf, ada sa'i, ada jumrah, ada menyembelih al-hadyu. Itu manasik ibadah, itu harus kepada Allah Subhanahu wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim, la'anallahu, Nabi SAW bersabda, qala haddatsani, ini dari Ali radhiyallahu anhu, qala haddatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimat. Nabi Muhammad SAW nasihatiku dengan 4 hal. Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan, sesuatu persembahan kepada selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana bisa melaknat? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah batas tanah. 4 ini, yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hak kedua orang tua, yang ketiga hak masyarakat, yang keempat hak pribadi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih tapi dipersembahkan untuk tertentu keyakinannya. Taruh ditanam di pohon, ada di bawah jembatan, ada di larung di sungai, ada di larung di laut. Allah melaknat. Kalau orang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya, termasuk sebuah kesyirikan. Maka dalam hadis yang lain, dakhalal jannah rajulun fi dzubab. Ada orang masuk surga karena lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Kenapa? Para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Ada orang mau masuk
Marorojulani ala qaumin lahum sonamun. Ada dua orang mau masuk ke sebuah kaum negeri, sebuah daerah yang kaum itu menyembah berhala, patung. Kemudian la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh orang masuk ke negeri itu kecuali mempersembahkan kurban untuk patung yang dia sembah. Maka yang pertama mau masuk, faqalu li ahadihima, dikatakan kepada orang yang pertama, qarrib, berkorbanlah kalau mau masuk negeri kami. Maka dia mengatakan, qala laisa indi syai'un uqarribu, aku nggak punya apa-apa untuk berkorban. Maka orang itu, kaum itu mengatakan, qarrib walau dubaban, korbanlah walaupun dengan sekedar nyembelih, membunuh lalat. Maka orang itu faqarraba dubaban, maka dia orang itu menyembah, berkorban seekor lalat. Fakholau sabilahu fadaholan, maka dibolehkan masuk negeri itu, tapi dengan kesyirikannya dia masuk neraka. Dan dengan yang satu, waqalu lil akhar qarib, berkorbanlah kalau kamu masuk negeri ini. Dia mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wajalla, aku tidak akan berkorban sesuatu apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mau dipenggal lehernya. Fadarabahu unuqahu, fadarabu unuqahu fadaholal jannah, maka orang itu masuk surga. Berkorban kepada selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana kok orang kok melaknat kedua orang tuanya? Gak mungkin, karena dia melaknat orang tua temannya, musuhnya. Maka musuhnya membalas melaknat orang tuanya, saling mencaci, saling melaknat, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la'anallahu man awa mudisat, melindungi orang yang berbuat jahat, penjahat harusnya diserahkan kepada masyarakat, dia lindungi. Orang yang merusak ketenangan masyarakat. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul hak pribadi, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menggeser batas tanah. Terjadi ada batas sawah, ada batas kebun, ada batas perumahan, karena ingin mendapatkan hak orang lain dengan cara yang batil dia merubahnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah hal-hal yang perlu kita hindari di bulan suci ini, di bulan Muharram ini, supaya kita bersih akidah kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang merangkaikan bahwasanya bulan Muharram itu bulan untuk muhasabah. Selama setahun ini ibadah apa saja yang belum bisa kita laksanakan? Berapa kali kita sholat qiyamul lail? Berapa kali kita sudah puasa sunnah? Berapa yang sudah kita sedekahkan? Berapa kali kita taat kepada kedua orang tua, kita berbakti kepadanya? Berapa banyak kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita? Berapa banyak yang sudah kita persembahkan untuk dakwah Islam ini? Atau kebalikannya, dosa apa yang sudah kita lakukan selama ini? Tangan kita itu sudah kemana saja selama setahun ini? Mulut kita itu apa yang keluar darinya selama ini? Telinga kita itu apa yang telah dia dengarkan selama ini? Mata kita itu melihat apa selama ini? Apakah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau malah mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala? Muhasabah, hasibu anfusahum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sendiri, jangan menghisab orang lain, urusan orang lain. Hisablah diri kalian sendiri. Sudah berapa banyak amalmu, berapa banyak dosamu? Lalu fikirkan, rencanakan, jadikan pelajaran supaya kedepannya kita lebih baik lagi. Kita ingin bisa qiyamul lail, kita ingin puasa sunnah, kita ingin bersedekah, menyantuni fakir miskin, anak yatim, kita ingin
berbakti kepada kedua orang tua, membahagiakan keduanya. Itu muhasabah. Kalau dalam hadis yang lain ightanim khamsan qabla khamsin. Nah, apa? Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5. Syababaka qabla haram. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat puasa, mumpung masih kuat qiyamul lail, mumpung masih kuat untuk bekerja bersedekah. Kemana saja. Tapi mayoritas, kebanyakan pemuda zaman sekarang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqami. Sehatmu sebelum datang masa sakit. Mumpung masih sehat, mumpung masih bisa ibadah, mumpung masih bisa puasa, masih bisa sholat, masih bisa melakukan aktivitas, maka perbanyaklah untuk ketaatan sebelum kamu terbaring di rumah sakit, sebelum banyak dari anggota tubuhmu sudah tidak bisa berfungsi lagi. Sihataka qabla saqami wa ghinaka qabla faqri. Kayamu sebelum datang masa miskin, mumpung masih punya harta. Dan sedekah tidak harus menunggu kaya. Kalau ditulisan di truk itu kan, ya, sedekah itu nggak harus nunggu kaya, karena kamu miskinnya lama. Ya, sedekahlah semampumu. Ghinaka qabla wa faraghaka qabla syukr. Masa luangmu. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu kesehatan dan masa luang. Itu yang sering dilalaikan oleh manusia. Ketika sehat, luang, nyantai-nyantai. Bahasanya healing, refreshing, seneng-seneng. Tapi melakukan kelalaian. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masa luang sebelum datang masa sempitmu, sibukmu, nggak sempat lagi. Banyak pengajian. Hari ini saya mau datang ke sini, itu pengajian banyak sekali. Ada di Masjid At-Taqwa sana di Kalipucang, ada di Masjid Al-Furqan, ada di banyak tempat. Tapi banyak juga yang tidak ikut, lebih banyak lagi yang tidak mau datang, padahal luang waktunya. Padahal luang waktunya. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematian. Kita bertambah tahun, kalau secara zahir, oh berarti umur kita bertambah. Hakikatnya umur kita berkurang, jatah umur kita itu berkurang. Maka hendaknya kita senantiasa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Apa itu hari esok? Hari kiamat, hari akhir, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hartamu yang ingin kamu tunjukkan, bukan pangkatmu, bukan jabatanmu, amalmu di dunia, bekalmu untuk di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Semoga kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapat rahmatnya, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ketaatan, meningkatkan iman dan takwa kita, menjadi muhasabah, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Ternyata banyak yang terlalaikan, banyak kita masih mengikuti hawa nafsu, banyak dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuninya, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan singkat. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.